지금 포토 날씨가 상당히 더운데 Mọi người cũng biết, thời tiết ở Phú Thọ khá nóng bức. Qua các buổi họp, chúng tôi đã xem băng hình rút kinh nghiệm ở trận đấu vừa qua, chuẩn bị cho các Happy for 3 points. Good end of the game. Ini bisa jadi gemparkan area pertarungan SEA Games di Thailand. Begini pernyataan gila dan keras pelatih Vietnam U23 Kim Sang-sik jelang laga perdana Timnas Indonesia U23 melawan Filipina U23 di SEA Games 2025. Kim Sang-sik bahkan mengancam mundur dan gak terima jika panitia SEA Games 2025 Thailand tetap mengizinkan dua pemain diaspora Timnas Indonesia U23 ini. Kok bisa begitu? Benarkah demikian? Alhamdulillah, dua kandidat utama pelatih Timnas Indonesia senior sudah diputuskan. Apakah keduanya tiba di Indonesia hari ini dan akan segera diumumkan? Simak ulasannya berikut. Nah, ini baru super top Marco Top. Emil Audero mendadak viral lagi di Italia. Apakah langsung ditebus kontraknya oleh pemuncak klasmen AS Roma hari ini kah? Yuk simak video ini sampai selesai. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Dilansir dari situs web fiksi Garuda, tepat hari ini, atmosfer persaingan sudah terasa panas jauh sebelum laga perdana Grup C SEA Games 2025 yang mempertemukan Timnas Indonesia U23 dengan Filipina. Namun, ketegangan yang seharusnya berkisar pada strategi dan susunan pemain mendadak berubah menjadi sebuah drama luar lapangan yang menggemparkan dunia sepak bola Asia Tenggara. Penyebabnya adalah sebuah konferensi pers mendadak yang digelar oleh pelatih Timnas Vietnam U23 Kim Sang-sik yang dikenal dengan gaya bicara blak-blakan dan sering menimbulkan kontroversi. Kim, pelatih asal Korea Selatan yang memiliki reputasi tajam dalam analisis taktik, muncul di depan media dengan ekspresi serius, jauh dari keramahan diplomatik yang biasanya terlihat menjelang turnamen besar. Dalam pernyataannya, Kim memulai dengan pengakuan tentang kualitas Timnas Indonesia U23 di bawah arahan pelatih Indra Syafri. Sebuah pujian umum yang segera ia tarik kembali dengan pernyataan berikutnya yang lebih mengejutkan. Kita semua tahu Indonesia adalah tim yang sedang berkembang pesat. Hasil imbang 2-2 melawan Mali U23 di Jakarta baru-baru ini dengan gol dari Mauro Zigelstra dan Rafael Struijk menunjukkan bahwa mereka punya potensi serangan yang berbahaya, ujar Kim dengan suara yang tegas dan penuh keyakinan. Namun, potensi itu datang dengan elemen yang menurut standar fair play internasional sangat meragukan, ujarnya. Pernyataan ini menandai perubahan besar dalam narasi yang selama ini beredar. Kim kemudian menatap kamera tajam seolah berbicara langsung kepada Komite Olimpiade Asia Tenggara atau SEAC dan AFC. Kami sebagai perwakilan Vietnam mengajukan protes resmi. Kami tidak akan bertanding melawan Indonesia jika kami bertemu di babak semifinal kecuali Komite Eksekutif PSSI segera mencoret dua pemain U23 mereka, kata Kim dengan nada yang semakin mendesak seolah memberikan ultimatum. Ruangan konferensi yang semula riuh oleh suara klik kamera mendadak hening seketika. Dua nama yang dimaksud oleh Kim adalah Ivar Jenner dan Mauro Zigelstra, dua pemain naturalisasi yang menjadi andalan Timnas U23 di lini tengah dan serang. Menurut Kim, kehadiran kedua pemain tersebut menciptakan ketidakseimbangan yang mencolok yang bertentangan dengan semangat kompetisi usia muda. Kim secara spesifik menyoroti statistik kedua pemain tersebut, menunjukkan data yang terperinci dan menunjukkan betapa dalamnya informasi yang ia miliki. Mengenai Ivar Jenner yang kini bermain untuk Jong FC Utrecht di Keukenkampion Divisi Liga 2 Belanda dengan 10 penampilan dan 1 gol pada musim 2025 sampai 2026, Kim menyoroti peran Jenner sebagai kapten Timnas U23 saat menghadapi Mali.
Jenner bukan sekadar gelandang biasa. Dia adalah pengatur tempo dengan kecerdasan bermain yang jauh melebihi rata-rata pemain di level SEA Games. Bahkan, pelatih Mali memberikan pujian khusus untuknya, kata Kim. Yang lebih penting, Jenner menolak perpanjangan kontrak di Utrecht untuk fokus pada pengembangan karir di level yang lebih tinggi. Kehadirannya di SEA Games menurut kami justru langkah mundur bagi tim-tim lain yang mengandalkan pengembangan pemain lokal. Namun, kritik Kim yang paling tajam ditujukan kepada Mauro Zylstra. Kim bahkan membahas secara rinci rekam jejak striker FC Volendam tersebut, terutama di level junior. Lihatlah angka-angka ini. Mauro Zylstra mencetak 18 gol di AFC Amsterdam U18, 12 gol di NH Negen U21, dan 17 gol di FC Volendam U21. Totalnya ada 47 gol di kompetisi junior top Eropa, ujar Kim sambil menunjukkan printout data yang dibawanya. Kim melanjutkan dengan nada dramatis. Meskipun Zylstra baru mencetak gol debutnya untuk timnas U23 dalam laga uji coba melawan Mali yang berakhir 2-2 dan baru memiliki 7 penampilan tanpa gol di tim senior FC Volendam. Kualitas dasar, skill, dan posisi di depan gawang sudah terbentuk sejak di Akademi Eropa. Ingatlah peluang golnya melawan Mali U23 di leg pertama. Dia adalah satu-satunya striker yang mampu mempertahankan bola di tengah tekanan bek Mali. Golnya di leg kedua yang diselesaikan dengan sepakan kaki kiri yang mematikan jelas menunjukkan teknik yang luar biasa, ujarnya. Pernyataan Kim berlanjut dengan tuduhan bahwa PSSI sengaja memanfaatkan celah regulasi naturalisasi untuk mendominasi turnamen usia muda. Kami tahu Indonesia bertekad mempertahankan medali emas yang mereka raih di SEA Games sebelumnya. Namun, menggunakan pemain dengan skill dasar yang sudah melampaui level kompetisi regional yang diperoleh dari pelatihan profesional intensif di Belanda jelas merusak semangat kompetisi yang seharusnya fair di SEA Games, tegas Kim. Oleh karena itu, jika PSSI tidak mencoret Ivar Jenner dan Mauro Zylstra sebelum pertandingan perdana SEA Games 2025, Vietnam tidak akan hadir di lapangan dan mundur dari turnamen. Kami siap menerima sanksi akibat walkout dan mundur dari SEA Games 2025 demi membela integritas olahraga ini, kata Kim menutup konferensi pers sebelum meninggalkan podium tanpa memberi kesempatan untuk pertanyaan lebih lanjut. Pernyataan Kim langsung memicu gegar di seluruh Asia Tenggara. PSSI melalui komite eksekutif segera mengeluarkan pernyataan resmi yang membantah keras tuduhan tersebut. Mereka menegaskan bahwa Jenner dan Zylstra adalah warga negara Indonesia yang sah dan berhak membela timnas di kompetisi manapun sesuai regulasi AFC dan CAF. Namun, drama yang digulirkan oleh Kim Sang-sik ini berhasil mengalihkan perhatian publik dari persiapan taktis ke dalam polemik administratif dan moral. Persaingan sengit antara Indonesia dan Vietnam kini tidak hanya sekadar tentang 3 poin, melainkan juga tentang harga diri dan integritas PSSI di mata dunia olahraga. Keputusan akhir dari SIAK dan Komite Disiplin AFC kini menjadi sangat dinantikan. Sementara itu, di dalam training camp Timnas U23, pelatih Indra Syafri berusaha keras menjaga mentalitas Ivar Jenner dan Mauro Zylstra yang kini menjadi subjek kontroversi panas akibat pernyataan pelatih Vietnam tersebut. Sementara itu, di sisi lain, pelatih asal Ceko, Thomas Trucha, turut mendoakan keberhasilan Timnas U22 Indonesia di SEA Games 2025-2026
U26. Pelatih yang kini melatih PSM Makassar itu rupanya juga mengaku mengikuti rekam jejak timnas U22 Indonesia. Seperti contohnya yakni saat skuad Garuda Muda menjalani laga uji coba melawan Mali. Thomas Trucha menilai timnas U22 Indonesia adalah tim yang menarik. Pelatih berusia 54 tahun itu lalu optimistis timnas U22 Indonesia bisa keluar sebagai juara grup C SEA Games 2025. Untuk skuad timnas, saya berharap yang terbaik untuk mereka. Dan saya melihat pertandingan mereka saat melawan Mali dan saya menilai bahwa tim ini adalah tim yang menarik dan saya percaya mereka bisa target keluar sebagai juara di grup, setelah itu melaju ke babak-babak selanjutnya. Tapi saya kira target mereka saat ini adalah keluar sebagai juara grup, kata Thomas Trucha. Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Nama John Herdman mendadak muncul sebagai kandidat kuat pelatih baru timnas Indonesia. Kabar ini pertama kali diberitakan oleh Sky Sports tepat ketika sosok yang sebelumnya digadang-gadang, Timur Kapade, dipastikan tidak lagi masuk bursa karena telah resmi menukangi klub Uzbekistan Navbahor pada 1 Desember 2025. Jika melihat rekam jejaknya, Herdman jelas bukan nama sembarangan. Ia menjadi pelatih pertama dalam sejarah yang berhasil membawa timnas putra dan putri lolos ke putaran final Piala Dunia. Bersama Selandia Baru, Herdman mengantar timnas putri tampil di Piala Dunia Wanita 2007 dan 2011 serta lolos ke Olimpiade Beijing 2008. Karirnya makin berkibar ketika menukangi timnas putri Kanada 2011 hingga 2018. Di periode itu, ia mempersembahkan emas Pan American Games 2011 serta 2 medali perunggu Olimpiade pada 2012 dan 2016. Kesuksesan tersebut membuatnya dipercaya memimpin timnas putra Kanada 2018 hingga 2023. Hasilnya cukup impresif, 36 kemenangan, 7 imbang, dan 15 kekalahan. Puncaknya, ia membawa Kanada tampil di Piala Dunia 2022, penantian yang sudah berlangsung 36 tahun. Prestasi inilah yang disebut-sebut membuat PSSI tertarik. Herdman diyakini menjadi salah satu dari 2 nama yang akan dibahas dalam rapat Exco PSSI untuk menentukan pelatih kepala timnas Indonesia berikutnya. Sementara itu, Timur Kapade sebenarnya juga memiliki catatan bagus. Ia membawa Uzbekistan U23 lolos ke Olimpiade Paris 2024 dan mengantar timnas Uzbekistan melaju ke putaran final kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, pencapaiannya masih belum selevel Herdman. Kini pertanyaannya, apakah John Herdman benar-benar menjadi sosok ideal untuk memimpin skuad Garuda? PSSI diketahui telah melakukan serangkaian wawancara dengan sejumlah kandidat pelatih timnas Indonesia di Eropa. Menurut Ketua Badan Tim Nasional Sumarji, proses ini dilakukan oleh 3 utusan PSSI, yakni Direktur Teknik Alexander Zwiers, anggota Exco Muhammad, dan Henry Erawan. Ketiganya saat ini masih berada di Eropa untuk melanjutkan pertemuan dengan beberapa pelatih yang masuk radar. Walau enggan menyebutkan nama-nama yang telah ditemui, laporan Sky Sports sebelumnya menyebut bahwa mantan pelatih timnas Kanada, John Herdman, termasuk sosok yang sudah berhadapan langsung dengan perwakilan PSSI. Sumarji menjelaskan bahwa setelah ketiga utusan tersebut kembali ke Indonesia, PSSI akan menggelar rapat Exco untuk membahas hasil evaluasi. Dalam forum tersebut, mereka
akan menyusun peringkat 5 besar kandidat pelatih, kemudian menyisakan 2 nama terbaik untuk dibahas lebih mendalam sebelum keputusan akhir diambil. Meski jadwal kepulangan para utusan maupun waktu rapat Exco belum dipastikan, Soemarji memastikan proses seleksi terus berjalan. Publik kini tinggal menunggu pengumuman resmi pengganti Patrick Kluivert. Yang jelas, kami ingin mendapatkan pelatih terbaik untuk timnas Indonesia, ujar Soemarji. Emil Audero kembali menunjukkan performa impresif saat menjadi starter Cremonese dalam lanjutan Liga Italia melawan Bologna di Stadion Renato Dallara, Selasa 2 Desember 2025 dini hari WIB. Kiper timnas Indonesia abroad itu tampil solid dan membantu timnya meraih kemenangan penting 3-1. Cremonese membuka keunggulan lewat gol Martin Payero pada menit ke-31 sebelum Jamie Vardy menggandakan skor 4 menit berselang. Bologna sempat memperkecil kedudukan melalui penalti Riccardo Orsolini, membuat babak pertama berakhir 1-2. Memasuki babak kedua, Vardy kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-50 dan membawa Cremonese menjauh 3-1. Hingga akhir laga, Audero tampil sigap menghadapi tekanan bertubi-tubi dari Bologna, termasuk 4 penyelamatan krusial di dalam kotak penalti. Pertandingan sempat memanas di masa tambahan waktu setelah pemain Cremonese dituduh handball, namun wasit memastikan tidak ada pelanggaran. Skor 1-3 bertahan sampai peluit akhir dibunyikan. Total 6 penyelamatan Audero berperan besar mengamankan 3 poin bagi Cremonese. Kemenangan ini membawa mereka naik ke peringkat 11 klasemen dengan 17 poin, sementara Bologna tetap di posisi ke-6 dengan 24 poin. Cremonese selanjutnya akan menjamu Lecce pada Minggu 7 Desember 2025. Media Vietnam mulai meragukan peluang tim mereka meraih medali emas SEA Games 2025. Keraguan itu muncul karena kehadiran 2 pesaing berat, Timnas Indonesia U22 dan Thailand. Menurut laporan Soha, Vietnam sebenarnya diyakini bisa melaju ke semifinal tanpa hambatan berarti. Para analis menilai timnas U22 Vietnam memiliki jalan cukup terbuka menuju semifinal, tulis mereka. Namun, langkah menuju partai puncak dinilai jauh lebih sulit. Vietnam was-was karena ambisi mengamankan emas bisa kandas jika harus berhadapan dengan Indonesia atau Thailand. Thailand mendapat keuntungan besar sebagai tuan rumah dan ingin merebut kembali gelar yang tak mereka menangi sejak 2017. Di sisi lain, timnas Indonesia U22 kini dinilai sebagai ancaman serius berkat kehadiran sejumlah pemain naturalisasi serta pengalaman Indra Syafri yang kembali memimpin skuad Garuda Muda. Media Vietnam menegaskan bahwa rival utama mereka di SEA Games 2025 tetap 2 negara tersebut. Untuk meraih emas, Vietnam disebut harus mampu melewati 2 tembok besar, Thailand dan Indonesia. Sementara itu, Indonesia sendiri datang dengan tekad mempertahankan tradisi dan memburu emas di bawah komando Indra Syafri. Nama Timur Kapade yang sebelumnya ramai dikaitkan sebagai kandidat pelatih timnas Indonesia, kini resmi memiliki pelabuhan baru. Pelatih asal Uzbekistan itu diumumkan sebagai nahkoda baru Navbahor FK pada Senin 1 Desember.
Kepastian tersebut disampaikan langsung melalui laman dan akun Instagram resmi klub. Naf Bahor secara resmi memperkenalkan Timur Kapade sebagai pelatih kepala baru, tulis pihak klub dalam pernyataan resminya. Mereka mengungkap bahwa Kapade telah melalui proses diskusi mendalam dengan manajemen dan mencapai kesepakatan penuh terkait visi, target, serta rencana jangka panjang sebelum akhirnya menandatangani kontrak. Naf Bahor menilai Kapade sebagai salah satu figur paling berpengaruh dalam sepak bola Uzbekistan. Sepanjang karirnya, ia menangani tim-tim usia muda hingga timnas senior dengan sederet pencapaian di level internasional. Klub pun optimistis pengalaman dan pendekatan modern Kapade dapat membantu mereka mencapai target yang belum terpenuhi di musim-musim sebelumnya. Pada musim 2025, Naf Bahor finish di posisi ke-7 Liga Uzbekistan dengan 40 poin. Tertinggal 20 poin dari juara Liga, Neftchi Fergana. Masuknya Kapade diharapkan mampu mengangkat performa tim di musim berikutnya. Kapade sendiri memiliki reputasi mentereng. Ia membawa Uzbekistan U23 tampil di Olimpiade 2024, lalu menjadi pelatih timnas senior pada awal 2025. Di bawah arahannya, Uzbekistan sukses lolos ke putaran final Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Namun, ia kemudian mundur pada November 2025 setelah posisi pelatih diambil alih Fabio Cannavaro. Dengan resminya Kapade melatih Naf Bahor, spekulasi mengenai peluangnya menangani timnas Indonesia pun dipastikan berakhir. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke teman dan kawanmu.